Di chapter sebelumnya, raja lawan suku Babaorum dijebak oleh dukun dan sekutunya untuk menyerang suku Babaorum. Yuk kita lanjutin ceritanya. Raja lawan Babaorum merasa sangat percaya diri dengan pasukannya. Dia menyebutkan bahwa pasukannya terlatih dengan baik dan memiliki senjata lengkap. Dia yakin mereka akan mengalahkan suku Babaorum. Seorang penduduk Babaorum mendapatkan kabar dan melaporkan dengan panik kepada Tintin bahwa suku Mhatufu akan menyerang wilayah mereka. Penduduk tersebut sangat takut dan yakin bahwa mereka semua akan dihabisi oleh musuh. Tintin mencoba menenangkan penduduk Babaorum dengan mengatakan bahwa dia akan berbicara dengan suku Mhatufu untuk menyelesaikan masalah. Penduduk tersebut hanya bisa berdiam diri waktu melihat Tintin berjalan pergi, tidak tahu apa yang mau dikatakan. Sementara Milo menganggap Tintin bodoh karena pergi sendirian. Sesudah berjalan beberapa saat, Tintin tiba di daerah perbatasan antar suku. Tintin berdiri di dekat pohon melihat sekelilingnya dan bertanya-tanya di mana para prajurit musuh berada tanpa menyadari bahwa dia sedang diintai oleh suku musuh. Para prajurit suku Mhatufu yang tersembunyi di semak-semak bersiap menembakkan panah ke arah Tintin. Mereka menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Panah-panah mulai dilepaskan dari arah semak-semak menyerang ke arah Tintin yang berlindung di balik pohon. Tapi anehnya semua panah membelok ke bawah saat mendekati pohon. Tidak ada satu panah pun mengarah ke arah Tintin dan Milo. Setelah melihat itu, Tintin dengan tenang keluar dari balik pohon. Tintin tetap tenang meskipun panah-panah itu terus menghujaninya. Dia berdiri sambil melihat panah-panah tersebut menancap di sekitar tanah dan bagian bawah pohon. Para prajurit musuh kaget dan aneh. Salah satu prajurit musuh berteriak kepada pemimpinnya kalau Tintin adalah dukun yang hebat karena panah mereka tidak bisa mengenai Tintin. Mereka kagum dan ketakutan pada kekuatan Tintin. Sementara Milo pun bingung kenapa semua panah berbelok arah. Raja Babaorum sangat marah saat mendengar jeritan prajuritnya. Dia memerintahkan untuk menggunakan senjata berat dan menyiapkan serangan besar-besaran terhadap Tintin untuk menundukkan Tintin. Dia pun ingin melihat berapa hebat dukun dari suku musuhnya. Senapan berat sudah disiapkan dan dua prajurit Mhatufu bersiap untuk menembakkan senjata berat ke arah Tintin. Mereka mengarahkan senjatanya dengan perkiraan jarak tembak sekitar 50 meter. Terjadi ledakan besar ketika meriam ditembakkan, namun tampaknya hasilnya tidak sesuai harapan. Ternyata saat ditembakkan, senjatanya meledak di tempat, membuat pakaian dua prajurit itu compang-camping. Melihat senjatanya rusak, Raja Mhatufu sangat marah dan ia bersumpah akan menghabisi Tintin dengan tangannya sendiri untuk membalas kegagalan tersebut. Raja Mhatufu memegang tombak dan dengan penuh kemarahan berlari ke arah Tintin bersiap untuk menyerangnya secara langsung. Dia melempar tombak sekuat tenaga ke arah Tintin. Tapi hasilnya tetap sama, tombak itu berbelok arah menancap di bagian panah pohon di tempat yang sama dengan panah-panah yang lain. Tintin berdiri dengan santai di dekat pohon sambil melihat tombak dan anak panah bertebaran menancap di pohon. Milo terus bertanya-tanya mengapa semua panah tidak mengenai mereka. Raja Mhatufu dan para pengikutnya terkejut melihat keajaiban itu. Mereka berlutut di hadapan Tintin, memujinya sebagai dukun hebat dan bahkan menawarkan menjadikannya Raja Mhatufu. Setelah raja dan prajurit suku Mhatufu pergi, Tintin mengeluarkan sebuah alat dari belakang pohon. Dia mulai menjelaskan kepada Milo bahwa ia menggunakan elektromagnet sehingga semua panah dan tombak tertarik ke arah magnet itu. Ternyata rahasianya sederhana tetapi efektif. Sementara itu, musuh Tintin merasa sangat frustasi bahwa meskipun suku Mhatufu yang terkenal kasar dan kuat, tetap tidak bisa menghabisi Tintin meskipun ditembak oleh panah-panah para prajurit. Setelah Tintin kembali ke desa Babaorum, Tintin duduk di sebuah box di depan tendanya sambil membersihkan senjatanya. Dia berencana berburu lagi malam itu. Namun, Milo tampaknya bosan dengan ide berburu singa lagi dan berharap ada sesuatu yang lebih seru. Sementara dia berbicara dengan Milo bahwa dia tidak akan berburu singa tapi macan tutul,
Dia tidak menyadari si pencuri mobil sedang bersembunyi di belakang tenda dan mencuri dengar percakapan mereka. Setelah si pencuri mobil cukup menguping pembicaraan Tintin dan Milo, dia berjalan menjauh berkomentar bahwa dia sudah mendengar semua yang dibutuhkan untuk rencananya. Pencuri itu berjalan ke arah persembunyiannya dengan dukun Baba Orum yang diusir. Dia menyampaikan kabar baik kepada si dukun bahwa musuh kecil mereka Tintin akan berburu macan tutul malam ini. Dukun itu tampak terkejut. Saat dukun mendengar tentang rencana Tintin untuk berburu macan tutul, dia sangat senang dan mengatakan bahwa Tintin secara tidak sadar sudah menandatangani surat kematiannya sendiri. Dukun itu mulai menjelaskan kalau dia adalah anggota perkumpulan rahasia Aniota. Dia menjelaskan kalau perkumpulan ini memakai kostum macan tutul untuk melancarkan serangan dan meninggalkan tanda cakar untuk mengelabui orang lain bahwa macan tutul yang menghilangkan nyawa seseorang. Terus dukun itu masuk ke dalam tenda, dan waktu keluar dia sudah memakai kostum macan tutul bersiap menjalankan rencana jahatnya malam itu. Dia terlihat menakutkan dalam kostumnya. Saat malam tiba, Tintin dan Milo sudah berjalan ke arah hutan untuk berburu. Tintin berkomentar bahwa malam itu cerah, sangat baik untuk berburu. Sementara Milo mulai meremehkan dan menganggap macan tutul tidak akan terlalu berbahaya karena hanya kucing besar. Tintin dan Milo tiba di sebuah tempat di dekat sungai yang dipercaya sebagai tempat macan tutul minum setiap malam. Mereka bersiap menunggu macan tutul. Tintin dan Milo bersembunyi di dekat sungai siap menunggu macan tutul. Milo bertanya-tanya apakah mereka harus menunggu lama, tetapi Tintin dengan tenang mengatakan bahwa mereka hanya perlu menunggu. Setelah beberapa saat menunggu, Milo menguap mulai merasa mengantuk dan berkata kepada Tintin bahwa ia akan tidur sebentar. Milo terlihat tertidur di dekatnya. Sementara Milo tidur, ada sosok bayangan besar tampak mengintai Tintin dari belakang dengan tangan yang siap menyerangnya. Tintin yang belum menyadari bahaya itu masih duduk tenang dengan senapan di tangannya. Tiba-tiba Tintin dikagetkan oleh suara jeritan di belakangnya. Saat menoleh ke belakang, dia melihat seseorang diserang oleh ular yang sangat besar. Orang itu berteriak minta tolong karena ular besar sudah membelit dirinya. Milo juga terlihat bangun dan terkejut. Orang itu terus berteriak minta tolong. Tintin berteriak, "Cepat! Kita harus menolong orang malang itu." Tintin mulai membidik ular besar itu dengan senapannya, mencoba untuk menyelamatkan orang yang sedang dililit oleh ular tersebut. Tintin menembakkan peluru tepat ke arah kepala ular tersebut. Suara tembakan menggema di udara dengan harapan tembakan tersebut mengenai sasaran dan menyelamatkan nyawa orang yang sedang dililit oleh ular. Saat ular sudah dihabisi dan orang itu selamat dari lilitan ular, Tintin menemukan orang itu tergeletak di tanah dengan pakaian yang sangat aneh. Orang tersebut mengenakan kostum yang menyerupai macan tutul. Tintin merasa terkejut melihat pakaian tersebut dan bertanya-tanya siapa orang ini. Saat Tintin menarik topengnya, dia baru menyadari bahwa orang itu ternyata si dukun yang diusir. Begitu sadar, dukun itu langsung ketakutan dan memohon ampun kepada Tintin. "Ampun Tuan," teriaknya. Dia mengira Tintin akan menghabisinya. Sementara itu Milo bergumul dengan ular yang sudah habis ditembak. Dengan air mata hampir menetes, dukun itu mengakui bahwa awalnya dia berniat menghabisi Tintin. "Aku akan menyerangmu dari belakang, Tuan," katanya, tapi ia menjelaskan bahwa tanpa bantuan Tintin ia sudah pasti tewas dililit ular. Sekarang dukun itu merasa berhutang budi dan bersumpah akan menjadi pelayan Tintin, mengakui bahwa Tintin telah menyelamatkan hidupnya. Tintin tidak sepenuhnya percaya dengan pengakuan dukun itu, bertanya, "Di mana sekutumu?" Dukun itu menjawab dengan cepat sambil menunjuk ke arah hutan. "Dia menunggu di ujung hutan di bawah pohon baobab yang besar," katanya. Tintin memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh meskipun ia merasa ini mungkin jebakan. Bersama Milo, Tintin memutuskan untuk pergi ke pohon baobab yang disebutkan oleh dukun. Sementara dukun mengikuti mereka dengan gugup, Tintin bersikap hati-hati tetapi tetap waspada. "Aha,
Saat mereka mendekati pohon baobab yang besar dan lebat, Tintin memberi peringatan kepada Milo agar berhati-hati. Hati-hati! Itu dia pohon baobabnya. Setelah mencapai pohon baobab, Tintin mengarahkan senapannya ke arah balik pohon. Angkat tangan, serunya dengan tegas, mengira musuh akan muncul dari balik pepohonan. Tapi anehnya, tidak ada seorang pun yang merespons. Tintin merasa ada yang tidak beres. Ia menatap sekeliling dengan penuh kecurigaan, masih dalam posisi berjaga-jaga. Ketika tidak ada tanda-tanda kehidupan di sekitar pohon, Tintin mulai meragukan kata-kata dukun itu. Tidak ada orang di sini. Aneh, gumamnya pelan. Ia mulai bertanya-tanya apakah dukun itu telah menipunya. Dia bersiaga dengan jebakan apa yang disiap oleh dukun itu. Tanpa sepengetahuan Tintin, di atas pohon baobab, sekutu dukun sedang bersembunyi, bersiap menyerang Tintin dari atas. Dengan kayu besar di tangannya, sekutu dukun mengintai dari cabang pohon, menunggu saat yang tepat untuk menyerang Tintin secara tiba-tiba. Tintin dan Milo tidak menyadari bahwa bahaya sedang mengintai mereka dari atas. Sementara Milo melihat ke arah lain, pencuri sekutu dukun itu tiba-tiba memukul Tintin dengan sebatang kayu besar dari atas pohon, membuat Tintin jatuh pingsan. Saat Milo berbalik, dia melihat Tintin terjatuh dan tak sadarkan diri. Milo mencoba membangunkannya. Sementara pencuri itu menunggu Milo berjalan ke daerah jangkauan pukul untuk memukul Milo. Saat Milo sudah berada dalam jangkauan, segera dia memukul anjing kecil itu dengan tongkatnya. Milo pun ikut terkena pukulan dan pingsan. Pencuri tersebut turun dan mulai mengikat Milo dengan erat, memastikan anjing itu tidak akan melarikan diri atau menyerang. Ia melakukannya dengan ekspresi licik dan penuh perhitungan, sementara Tintin masih tergeletak tidak sadarkan diri di dekatnya. Setelah selesai mengikat Milo, pencuri itu beralih ke Tintin. Ia mulai mengikat Tintin dengan tali, memastikan bahwa Tintin tidak bisa bergerak setelah dia sadar nanti. Ekspresinya terlihat penuh kemenangan, yakin bahwa dia telah mengendalikan situasi sepenuhnya. Terus pencuri tersebut kemudian menggendong Tintin yang sudah terikat di punggungnya. Sambil membawa senapan Tintin, dia berjalan untuk pergi. Dengan sinis, dia menyatakan bahwa dia akan mengurus Milo nanti, jika binatang buas belum memakan anjing kecil itu sebelum dia kembali. Akhirnya, Tintin dan Milo ditangkap pencuri setelah jebakan di pohon baobab. Petualangan mereka belum selesai. Bakal selamatkah mereka? Tunggu chapter kelanjutannya.